Selamat pagi, kita jumpa lagi di Sapa Indonesia Pagi di hari Rabu 15 April 2020. Saya Timothy Marbun. Dan saya Bayu Sutiono. Saudara, kami nanti akan fokus juga dengan beberapa hal berkaitan dengan diberlakukannya mulai hari ini, hari Rabu 15 April, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa kota yang berbatasan dengan Jakarta. Beberapa saat sebelum Sapa Indonesia tadi dimulai, kami juga menghadirkan breaking news berkaitan dengan penerapan hal tersebut yang ditandai dengan adanya, saya kena juga beberapa checkpoint begitu kemarin. Jadi kalau di Jakarta ada checkpoint atau tempat untuk melakukan pengecekan PSBB ini berjalan dengan baik atau tidak. Nah, tampaknya di Depok sudah ada, di Bekasi sekarang juga sudah ada. Dan ini akan langsung atau akan berlangsung selama 2 pekan ke depan, khususnya untuk Jawa Barat, Depok, Bekasi, Kabupaten Kota, dan juga Bogor, Kabupaten Kota. Jadi ini memang harus menjadi perhatian warga. Namun ini bukan untuk mempersulit perjalanan setiap orang, tapi memang seharusnya tidak ada orang yang berjalan-jalan. Mungkin begitu intinya kan sebenarnya. Iya, seharusnya jadi, begitu. Ini harus kita lihat sebagai bukan hanya soal pembatasan untuk aktivitas ataupun pembatasan untuk berkendara kemanapun, tapi suasananya sendiri. Ingat bahwa kita masih harus bisa mengisolasi diri di rumah, tidak beraktivitas di luar, dan juga sudah kemarin dibahas mengenai teguran bagi perusahaan-perusahaan yang masih mewajibkan karyawannya untuk bekerja khususnya di kawasan Jabodetabek ini. Jadi ini yang harus menjadi perhatian setiap pihak. Ya, ini yang akan menjadi fokus kami dan juga nanti ada dampak-dampak ekonomi yang sudah mulai terjadi dan apa yang kemudian harus disiapkan. Perusahaan banyak yang harus mungkin bersiap untuk merumahkan karyawannya. Beberapa karyawan atau perusahaan di beberapa karyawan di beberapa perusahaan sudah bersiap atau mungkin juga sudah mendapatkan pengumuman ada pemotongan gaji dan lain-lain. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian sudah sambil kita terus berupaya untuk menekan penyebaran virus corona juga sudah mulai disiapkan apa yang harus dilakukan. Ini juga akan menjadi pembahasan kami selain nanti juga ada tanya jawab COVID-19 pasti ya. Untuk menjawab pertanyaan seputar Corona dan COVID-19. Kita langsung mulai dari pembatasan sosial berskala besar yang pada hari ini sudah resmi diberlakukan oleh beberapa kota di Jawa Barat. Nah, di Kota Bogor pembatasan sosial berskala besar ini resmi diberlakukan pada pukul 00 Rabu dini hari tadi. Ada 11 checkpoint yang disiapkan, diantaranya di 6 pintu masuk ke Kota Bogor. Dan selain itu PT Kereta Komuter Indonesia selaku operator dari KRL ini juga diminta untuk menghentikan sementara pengoperasian KRL selama PSBB ini diberlakukan. Penerapan PSBB selama 14 hari ke depan diharapkan oleh warga atau bagi warga untuk mematuhi segala peraturan terkait dengan PSBB ini. Nah, pemerintah juga menyatakan tidak akan segan untuk memberikan sanksi tindak pidana ringan maupun denda terhadap para pelanggar aturan PSBB. Di Depok, suasana arus lalu lintas di Jalan Margonda dari arah Depok tampak sepi dan ini jelang pemberlakuan PSBB pada Selasa malam kemarin. Namun sebaliknya, arus lalu lintas dari Jakarta menuju ke Depok terpantau ramai tadi malam. Di Kota Depok sendiri penerapan PSBB mulai diterapkan pada dini hari tadi. Ada 20 titik checkpoint pemantauan yang tersebar di wilayah Kota Depok. Sementara di Kota Bekasi, tim gabungan terus memantau lalu lintas di pintu masuk Kota Bekasi dan Jakarta Timur. Ada sebanyak 12 titik perbatasan yang akan dijaga oleh petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Pemkot Bekasi untuk pemberlakuan PSBB yang dimulai pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat tadi. Dan bagaimana suasana pemberlakuan PSBB hari pertama di kota-kota di Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta? Kami akan segera memantaunya. Valentina Sitorus sudah bersiap di Depok dan kemudian ada Elgin Fridianto bersiap di Bekasi, Jawa Barat. Kita akan ke Depok lebih dulu. Valentina, selamat pagi. Bagaimana penerapan PSBB hari pertama di Kota Depok dari tempat Anda melaporkan dan situasinya seperti apa, Valentina? Iya, jadi Bayu dan juga saudara, saat ini saya ini tepatnya berada di flyover Margonda Raya dan di sebelah kanan saya ini merupakan arus lalu lintas dari Kota Depok untuk menuju Jakarta yang dapat saya informasikan bahwa memang sepi begitu arus lalu lintas yang memang berjalan, namun dari sebelah kiri saya ini juga bekerja sama dari pihak kepolisian daerah Depok dan juga pihak kepolisian dari Polda Metro Jaya yang memang sudah berjaga sejak 6 hari lalu ketika PSBB di Jakarta diberlakukan. Dan dapat saya informasikan, dapat saya berikan gambar langsung saudara bahwa memang di belakang saya ini
sangat jelas bagaimana kepolisian dan juga dari Dishub dan juga Babinsa yang memang sejak dini hari tadi berjaga dan memang memantau bagaimana pergerakan atau penerapan arus lalu lintas terutama yang menjadi fokus utama dalam pemberlakuan PSBB di kota Depok, Jakarta atau Depok dan Bodebek lainnya begitu. Dan tadi kalau misalnya saya melihat memang sebagian warga sudah mulai mematuhi dan sudah mengerti apa arti PSBB itu. Dan yang paling mudah dilakukan yakni memang penggunaan masker yang digalakan yang memang sudah dilakukan oleh para pengguna jalan dan juga untuk kendaraan bermotor roda 4 dan juga angkutan umum, transportasi umum dalam trayek ini memang sudah melakukan pembatasan jumlah penumpang untuk menerapkan physical distancing begitu. Dan di sini jika memang ada yang melanggar, kepolisian dan juga petugas terkait ini memang tidak memberikan sanksi begitu dengan denda, namun juga melakukan penerapan tindakan preventif persuasif yang mana memang hanya sekedar mengingatkan bahwa memang penggunaan masker harus dilakukan dan juga memang penerapan dari penumpang atau dari jasa penumpang gitu yang memang sekarang dibatasi atau setidaknya 50% dari jumlah yang memang sudah diberitahukan sebelumnya. Dan kalau misalnya dapat saya beritahu atau saya informasikan ke Anda, ke saudara pemirsa Kompas TV, ini memang kalau misalnya memang mobil dengan jenis city car begitu yang memang sebelumnya untuk kendaraan roda 4 begitu muat untuk orang dengan mungkin skala sekitar 4 sampai 5 sehingga kalau dibatasi 50% ke bawah begitu berarti itu artinya hanya boleh ada 2 atau sekitar 3 penumpang saja di dalam mobil. Dan kalau untuk jenis sedan begitu memang satu mobil hanya dianjurkan untuk membawa 2 orang penumpang dalam mobil. Bayu. Ya, Valentina, sebetulnya kan hakikat dari PSBB adalah diharapkan masyarakat bisa tetap berada di rumah karena sekolah libur, kantor-kantor diharapkan tidak membuat atau meminta karyawannya masuk kecuali sektor-sektor atau industri yang kemudian ada pengecualian. Kalau saya lihat di belakang Anda cukup ramai ya, Kota Depok ini masih banyak sekali mobil dan motor yang kemudian harus keluar rumah. Ini sejak tadi, memang situasinya seperti ini sejak Anda awal berada di posisi Anda melaporkan, Valentina. Iya, Bayu dan juga saudara, sejak tadi saya memang pukul 6 di sini untuk memang memantau bagaimana pemberlakuan PSBB ini diberlakukan. Dan memang kalau di samping saya ini, di sebelah kiri saya ini memang sangat ramai para pengguna kendaraan yang memang menuju ke Jakarta begitu. Namun berbeda, juru kamera saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana di sisi kanan saya ini memang arus lalu lintas dari kota Depok langsung menuju Jakarta ini memang dapat dikatakan sepi begitu. Tadi juga memang ada pengguna motor beberapa dan juga mobil yang memang ini terus dipantau pergerakannya dan tadi saya juga sempat turun ke bawah ke flyover begitu memang ada checkpoint dari pos bayangan yang memang di situ berjaga memang dari kepolisian Depok begitu yang memang mengungkapkan bahwa hingga hari ini yang tadi mulai berjaga sejak pukul 00 dini hari kendaraan sudah sepi dan hanya beberapa saja yang melintas. Namun memang kalau misalnya dilihat dari pergerakan di sebelah kiri atau tadi Bayu juga melihat memang masih ada keramaian, itu tadi memang diakui bahwa memang ramai memang sejak baru beberapa hari lalu atau mulai hari Senin ketika di mana memang beberapa kantor atau perusahaan memang mengimbau masyarakatnya atau para pekerja yang memang harus kembali bekerja terutama dalam hal ini adalah sektor-sektor yang memang digaris bawahi merupakan yang bekerja untuk pelayanan umum masyarakat. Begitu, Bayu. Baik, Valentina Sitorus dari flyover di sekitar Jalan Margonda di Depok, Jawa Barat. Kita beralih ke Bekasi, ada jurnalis Kompas TV Elgin Fridianto yang sudah bersiap di sana. Elgin, seperti apa ini? Selamat pagi terlebih dahulu. Seperti apa pantauan PSBB hari pertama di Bekasi? Saya lihat juga di belakang Anda masih cukup ramai ya. Bisa dijelaskan ini dari arah mana, mau kemana? Dari Bekasi menuju Jakarta atau bagaimana? Elgin, silakan laporan Anda. Ya, selamat pagi Bayu dan juga saudara. Saya melaporkan tepat berada di perbatasan Lubang Buaya menuju Pondok Gede.
Dan jika juru kameramen saya akan memperlihatkan Bondan Wicaksono kondisi terkini dari perbatasan Lubang Buaya menuju Pondok Gede memang masih terlihat cukup ramai karena memang dari arah Lubang Buaya menuju Pondok Gede tidak jauh dari tempat saya melaporkan ada pasar Pondok Gede yang memang menjadi salah satu sektor yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk beroperasional. Dan banyak dari pengendara ini yang memang menuju ke arah pasar dan juga menuju ke arah Jatiwaringin, dan petugas sudah mulai melakukan pengamanan sejak pukul 6:10 pagi tadi. Dan tadi pagi juga terpantau bahwa Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melakukan pengecekan juga di titik ini, dan masih ada setidaknya 31 titik, dan jika dihitung bersama titik ini ada 32 titik yang ada di Kota Bekasi yang akan mendapatkan pengamanan khusus saat akan lalu lalangnya masyarakat, baik itu dari Kota Bekasi menuju Kota Jakarta, baik Kota Jakarta maupun ke Kota Bekasi. Dan memang menjadi perhatian khusus bagi para pengendara, baik itu motor maupun mobil, untuk menggunakan masker dan juga helm, alat pengamanan lainnya seperti sarung tangan, dan juga terkhusus untuk pengendara mobil. Para petugas ini tadi saya juga sempat berbincang, mereka akan melakukan pengamanan dengan mengecek apakah posisi duduk dari penumpang ini sudah sesuai dengan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, yaitu jika memang mobil ini berkapasitas 4 orang, bahwa yang diperbolehkan ialah 1 pengemudi, kemudian di barisan belakang 1, dan hanya untuk 2 orang saja, dan pemotongan kapasitas ini sebanyak 50% dari total kapasitas kendaraan yang mereka bawa. Dan juga tadi juga sempat bertanya atau berbincang juga dengan baik Wali Kota Bekasi maupun dengan petugas keamanan juga, untuk pengamanan di sini tidak ada dilakukan sanksi. Jadi jika pengendara ini tidak menggunakan helm, para petugas akan melakukan himbauan bahwa harus menggunakan masker, menggunakan helm, menggunakan sarung tangan, dan jika memang ditemukan tidak menggunakan masker, petugas sudah menyiapkan masker yang nantinya akan dibagikan tidak hanya kepada pengendara motor mobil, tetapi juga kepada warga yang melintas di depan para petugas ini. Dan juga dapat dilihat untuk petugas terus melakukan sosialisasi, meskipun 2 hari terakhir kemarin sudah ada sosialisasi untuk sebelum masuk ke dalam tahapan PSBB di Kota Bekasi ini. Dan tidak lupa juga petugas ini selalu menggunakan alat pelindung diri berupa masker pada saat mereka bertugas di titik tempat perbatasan antara Lubang Buaya dan juga Pondok Gede. Dan seperti yang diketahui, kemarin juga dikatakan bahwa memang untuk kawasan Jawa Barat sendiri merupakan kawasan kedua terbesar dengan jumlah pasien kasus corona terbesar di Indonesia, dengan jumlah sekitar 530 pasien yang positif. Dan di Kota Bekasi sendiri tadi sempat berbincang juga dengan Wali Kota Bekasi bahwa setidaknya ada 142 orang yang positif, dan ini merupakan langkah yang tepat bagi pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Dan memang tadi sempat ada beberapa pengendara motor maupun pengendara mobil yang diminta untuk berhenti untuk menggunakan masker, atau mungkin petugas melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan baik ke arah Pondok Gede maupun ke arah Lubang Buaya. Dan memang terpantau sejak tadi pagi masih terbilang cukup ramai, karena memang kedua kota ini masih banyak sektor yang beroperasi, baik itu dari sektor pasar, sektor kesehatan, maupun dari sektor perbankan juga. Dan kembali polisi bersama dengan TNI dan juga Dishub melakukan pengecekan kepada mobil yang akan lewat, dan mereka terus melakukan ini untuk selalu mengingatkan kepada masyarakat untuk bahwa PSBB ini sudah berjalan setidaknya hingga 28 April, 14 hari ke depan. Dan jika memang masih diperlukan untuk memperpanjang PSBB ini, dapat diperpanjang lewati dari 14 hari. Bayu. Ya, Eljin, singkat saja,
sampai jam berapa setiap harikah checkpoint seperti ini akan diberlakukan di Bekasi dan sekitarnya? Ya, Bayu dan juga saudara, kami masih belum mendapatkan informasi dan masih akan memberikan update terkini apakah pos ini akan berlaku 24 jam. Tapi menurut dari pantauan kami memang jika untuk tim pengamanan ini akan dilakukan shift per jamnya sehingga dapat dilakukan selama 24 jam 14 hari ke depan. Bayu. Baik, Eljin Fridianto, terima kasih melaporkan dari kawasan Bekasi mengenai penerapan PSBB dan juga tadi sebelumnya di Kota Depok ada Valentina Sitorus. Terima kasih untuk laporan Anda.